Halo teman-teman dimanapun berada, kasus Pina Cirebon sekarang sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia yang saya simak di berbagai media massa. Teman-teman, kasus Pina ini banyak sekali perbincangan di publik adalah sebuah rekayasa. Ada yang merekayasa pembunuhannya. Karena di situ pelaporan tentang sebuah kecelakaan, akan tetapi motornya tidak begitu rusak. Biasanya kalau kecelakaan motor itu rusak, hancur ya teman-teman. Baik teman-teman, dalam menyikapi perkembangan kasus Pina Cirebon, saya melihat dari keterangan Kamarudin Simanjuntak yang sudah terkenal di Indonesia ketika itu waktu pengacaranya yaitu Brigadir Yosua Huta Barat. Di sini beliau mengatakan belajar dari kasus Sambo. Baik, teman-teman, dalam pernyataannya Kamarudin Simanjuntak di dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon atau juga dengan sepasang kekasihnya yaitu oleh geng motor pada 2016 lalu. Kasus Pina begitu tahunan 2016 sampai 2024 sekarang diungkap kembali oleh pihak kepolisian. Yang menangani kasus ini adalah Kepolisian Polda Jabar. Semoga diberikan kemudahan. Baik. Nah, kasus Pina ini terdengar hingga ke telinga Kamarudin Simanjuntak, seorang pengacara yang kondang di Indonesia ini, dan juga Hotman Paris Hutapea menangani kasus ini, bahkan langsung datang ke pihak keluarganya untuk mendalami tentang kasus ini. Kasus Subang, yaitu pelaporannya adalah perampokan. Kasus Pina pelaporannya adalah sebuah kecelakaan. Oh, ternyata adalah sebuah pembunuhan. Teman-teman, Kamarudin Simanjuntak sudah tidak asing lagi, yaitu sang pengacara yang sangat handal sekali. Sempat menggebrak kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, yaitu oleh Sambo. Di sini, Kamarudin Simanjuntak juga sangat mengkritik soal kasus pembunuhan Pina. Pasalnya, sudah kita melihat 8 tahun kurang lebih. Yaitu kasus ini masih dalam, belum juga menemukan titik terang, bahkan 3 DPO masih belum ditangkap. Kita dengarkan keterangan Kamarudin Simanjuntak dengan adanya no viral, no justice. Di Indonesia ini sudah begitulah mungkin ya, kita mendengar tidak viral, bahkan tidak ada mendapatkan sebuah keadilan. Luar biasa teman-teman. Oke, dengarkan dari Kamarudin ya. Ini no justice, no viral. Oke. Jadi memang ini merupakan kelemahan daripada penegakan hukum di Indonesia. Baik, ada pernyataan dan juga pertanyaan dari salah satu wartawan ya, bertanya kepada Kamarudin Simanjuntak, kenapa kasus ini kok lama dan ada peribahasa no viral, no justice. Kamarudin mengatakan bahwa di Indonesia ini lemahnya hukum di Indonesia, maksudnya seperti itu. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Yang lain sudah dipidana, 8 orang kalau nggak salah dipidananya, ya. Tapi 3-4 orang itu buron atau DPO, tapi sampai sekarang nggak ditangkap. Kenapa DPO? Karena anak petinggi. Oke teman-teman, jadi ternyata menurut Kamarudin Simanjuntak ini, yang lain sudah ditangkap dari teman-teman salah satu orang DPO ini. Dan saya menyimak dari keterangan-keterangan di berbagai media bahwa yang satu orang ini, ya kabarnya sih tidak jelas. Ini kan pasti bisa saja dugaannya ada yang menutupi agar jangan sampai tertangkap dan kasus ini jangan sampai terungkap. Luar biasa teman-teman ya. Jadi kasus di Indonesia ini berarti yang lama yang sudah kita ketahui adalah kasus Pina, pembunuhan di Cirebon, dan juga kasus Subang yang selama ini kita ikuti dan sekarang sudah persidangan. Kamarudin Simanjuntak di sini mengatakan orang DPO ini adalah anak petinggi. Lalu bagaimana tanggapannya ketika mendengar anak petinggi dari seorang pengacara ini, penjelasannya? Anak mantan petinggi. Jadi oleh karena itu silakan ditangkap itu orang, tidak peduli siapa orang tuanya. Oke, silakan ditangkap itu orang, tidak peduli siapapun orang tuanya. Di sini kan tadi dikatakan, menurut Pak Kamarudin Simanjuntak, satu orang DPO ini adalah anak dari petinggi di Indonesia ini. Tapi Pak Kamarudin dengan tegas mengatakan silakan tangkap itu orang, siapapun orang tuanya. Ini sangat menarik sekali seorang pengacara Kamarudin
Bahkan di kasus Sambo pun sampai dibombardir dan diusut tuntas akhirnya dengan kerja kerasnya Pak Kamarudin dan juga tim. Waktu itu ada juga Pak Martin Simanjuntak dan yang lainnya lagi, juga keluarganya itu mendesak kepolisian agar cepat siapakah pembunuh Yosua Huta Barat yang dikabarkan adalah bukan ditembak oleh Ferdi Sambo tersebut. Akhirnya ada seorang Eliezer yang menjadi JC, terbongkarlah kasus ini. Apakah di kasus Subang, Ramdhanu sebagai JC nanti akan membongkar semuanya? Kita lihat saja. Karena di sini menuai pro dan kontra di masyarakat juga, dan wajar sekali karena masyarakat sangat menilai tajam dari keterangan-keterangan yang dulu-dulu sampai sekarang. Ya, banyak perubahan katanya seperti itu, berubah-ubah keterangannya, tidak sinkron pula dengan jam dan jamnya. Ya, saya simak si teman-teman di kasus Subang ini tidak akurat. Jam demi jam pun hanya sebuah estimasi. Di kasus Pina, saya menyimak tiap hari mengikuti pemberitaannya, begitu rincungnya, dan bisa jadi dugaannya ada sebuah permainan, yaitu ada yang menutup kasus Pina Cirebon ini. Oke. Apalagi ini sudah ada filmnya ya, difilmkan, dan kemudian orang itu berbohong, sedemikian rupa, habis diperkosa perempuannya, habis cowoknya juga dibunuh. Oke, kasus Pina ini menurut dia, Pak Kamarudin Simanjuntak ini sudah ada filmnya. Ini sangat viral sekali, dan di dalam cerita kasus Pina ini, Pinanya dibunuh dan juga pacarnya. Lalu dikabarkan infonya pelaporan adalah kecelakaan, tapi insting kepolisian tidak mudah dibohongi begitu saja karena fisik dari motor tersebut tidak rusak. Nah, Pak Kamarudin ini menegaskan cepat tangkap orang itu, siapapun orang tuanya. Karena di sini dikabarkan menurut Pak Kamarudin adalah anak dari seorang petinggi. Wow. Itu terus dikumpulkan seolah-olah tabrakan, tapi tabrakan tidak pecah handphonenya, tidak rusak kendaraannya gitu. Jadi oleh karena itu, karena perempuan itu sudah diperkosa, kemudian prianya juga dibunuh, oleh karena itu waktunya lah ditangkap itu pelakunya. Memang kelemahan penegakan hukum Indonesia itu karena penegak hukum itu cuma tamat SMA, mulai 3 bulan kursus di Lido udah penegak hukum bapak. Iya, kita sudah mendengar penjelasannya. Jadi ada kelemahan di Indonesia ini tentang masalah hukum, dan 3 bulan sekolah atau tamatan SMA menurut Pak Kamarudin sudah bisa menjadi polisi. Ya, kita lihat saja teman-teman ya. Semoga intinya apapun keterangan dari siapapun, pihak kepolisian sekarang sedang bekerja keras ditangani oleh Polda Jabar ya. Ini sibuk juga nih Pak Surawan. Kasus Subang belum tuntas, ditambah lagi dengan kasus Pina Cirebon diangkat lagi ke publik, diungkap lagi. Yang turun ini bukan pengacara kaleng-kaleng, Pak Hotman Paris Hutapea dan juga ini Pak Kamarudin Simanjuntak yang dulu menangani kasus Ferdi Sambo atau Brigadir Yosua Huta Barat. Ini kan tidak kaleng-kaleng ya kasus. Tapi akhirnya seorang jenderal pun sekarang ya ditahan ya, dan kasusnya sudah terungkap. Nah, kasus Subang juga teman-teman di sini adanya obstruction of justice. Jadi harapan masyarakat yang saya simak di berbagai kolom komentar media YouTube dan juga media online, cepatlah tangkap orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menghilangkan barang bukti, yang menyusahkan aparat penyidik dalam kasus Subang dan juga kasus Pina di sini. Karena kalau kita lihat kasus Pina ini juga begitu rincung, teman-teman. Coba teman-teman lihat ya, keterangan-keterangan dari keluarganya begini, dari orang-orang terdekatnya Pina pun seperti itu, dari sahabatnya pun seperti itu. Dan saya menyimak keterangan Pak Kamarudin di sini mengabarkan atau dalam sebuah statementnya ada satu DPO itu adalah diduga anak orang petinggi. Pak Kamarudin menyatakan siapapun orang tuanya harus cepat tangkap itu orang. Ya iyalah, kalau penjahat teman-teman ya tidak pandang bulu. Seperti itu. Nah, harapan masyarakat sangat-sangat ingin sekali kasus-kasus yang sudah lama apalagi ini harus cepat diungkap. Pak Kamarudin mengatakan seorang pengacara ini no justice, no viral. Ya, saya yang mengucapkan pertama kali hal itu dulu katanya. No justice, no viral itu memang satu kelemahan bagi penegak hukum di Indonesia
Karena 8 orang sudah dipidana, tapi 3-4 orang masih buron. Kenapa DPO? Karena katanya anak mantan petinggi. Begitulah menurut keterangan Pak Kamarudin Simanjuntak. Demi menjaga nama baik sebuah institusi penegak hukum di Indonesia, Pak Kamarudin Simanjuntak ini meminta kepada pihak-pihak yang berwajib untuk tidak tebang pilih dalam menjatuhkan hukuman. Luar biasa. Betul sekali, siapapun pelakunya harus segera ditangkap. Ya teman-teman, oke, silahkan tangkap buron itu tanpa peduli siapapun orang tuanya. Menurut Pak Kamarudin dengan tegas mengatakan di berbagai media. Oke teman-teman, mungkin itu saja, hanya sebuah selingan kita membahas kasus. Karena kasus inilah saya pun melihat kok buram, kok banyak sekali rincu keterangannya. Jadi ingin sekali membahasnya, kita sama-sama viralkan. Seluruh rakyat Indonesia akan kuat jika bersatu demi terungkapnya kasus yang begitu lama. Bayangkan kasus Pina kurang lebih 8 tahun. Kasus uang menyusul hampir 4 tahun. Belum beres sekarang. Ya, kita ikuti terus. Semoga kasus-kasus ini cepat tuntas. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Bye-bye.